Nggak semua dari kita punya privilege untuk bisa mengkonversi apa yang masuk ke dalam revenue atau apa yang masuk ke dalam net profit di dalam satu perusahaan dan kita bisa konversi itu menjadi profit untuk kita. Nggak semua dari kita punya privilege seperti itu. 74 investor, 163 kurang 89, ada 74 investor yang sahamnya nggak di lock dan ada 5 juta lembar saham yang sahamnya nggak di lock. Secara bandarmologi cek memenuhi kriteria. Terus saya ngelihat pendekatan lain dari big playernya, jelas ini memenuhi kriteria. Big playernya masuk banyak, cek. Itu checklist keduanya, big playernya masuk. Secara bandarmologi akumulasi dan checklist kedua big playernya masuk. Checklist ketiga saya ngelihat harganya diskon nggak? Halo, perkenalkan nama saya Gabe, saya salah satu tim research dari Creative Trading System dan saya sebenarnya day to day lebih banyak berada di grup alumni sehingga topik-topik yang biasanya saya angkat menjadi sebuah video itu adalah perbincangan atau topik yang diperbincangkan di grup alumni. Jadi seringkali satu permasalahan atau satu topik yang menjadi perdebatan di grup alumni adalah metode mana yang paling benar. Kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita coba kesampingkan itu, kita coba lihat dari good side-nya ketika kita berada di dalam satu forum dengan pemahaman yang beda-beda, kita bisa melihat satu topik dari berbagai angle. Jadi ada semacam kita berada diposisikan mendapat satu pandangan yang sentralistis kayak gitu. Kita nggak terlalu condong ke kanan, nggak terlalu condong ke kiri, kita berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari berbagai hal, kita mendapat pemahaman dari berbagai hal. Jadi sebenarnya perbincangan tentang mana yang lebih works, entah fundamental atau technical atau bandarmologi, itu sebenarnya lebih banyak terjadi mana yang paling masuk akal buat kita. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita investasi tapi kita nggak masuk di akal kita metode seperti ini, kita akan cenderung nyalahin dan kita nggak akan pede dengan investasi kita ketika ada news sedikit itu malah lebih merusak untuk kita, merusak psikologis kita. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari mana yang paling masuk akal buat kita, mayoritas dari investor, setidaknya kalau saya kerucutkan yang nonton video ini, mayoritas dari kita sebenarnya adalah seorang financial investor. Kita bukan strategis investor, kita bukan investor yang mendapat keuntungan ketika kita investasi di dalam satu perusahaan karena ini membuat bisnis kita jadi masuk dalam ekosistem mereka. Nggak semua dari kita punya privilege untuk seperti itu. Nggak semua dari kita punya privilege untuk bisa mengkonversi apa yang masuk ke dalam revenue atau apa yang masuk ke dalam net profit di dalam satu perusahaan dan kita bisa konversi itu menjadi profit untuk kita. Nggak semua dari kita punya privilege seperti itu. Karena untuk bisa dapat posisi seperti itu ya kita perlu pastikan amount of money yang kita investasikan itu cukup besar. Mungkin tercatat dalam 5% atau mungkin lebih besar dari itu supaya kita bisa menyerap dividen yang cukup punya nilai lah kayak gitu. Tapi mayoritas dari kita mencarinya, kita mendapatkan keuntungan, hal yang bisa kita konversi menjadi keuntungan adalah ketika kita beli di bawah, jual di atas. Capital gain. Pada akhirnya mayoritas dari kita yang kita cari ketika kita investasi di investasi manapun ya dari capital gainnya, dari posisi kita beli di bawah, jual di atas. Kayak gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Bukan berarti kita nggak percaya dengan isi dari perusahaannya. Bukan berarti kita nggak percaya jeroan perusahaannya. Atau di kondisi yang lain, bukan berarti kita nggak percaya dengan konglomerat yang menyokong perusahaan ini. Tetapi yang tahu resiko ini besar atau tidak ke portofolio kita, ya cuman kita. Nggak ada urusan mereka atau konglomerat tertentu mesti mikirin oh nih retail yang beri perusahaan ini kayaknya porsinya cukup besar di portofolio mereka. Pertama mereka nggak punya urusan untuk cari tahu tentang itu dan
Kedua, mereka mau cari tahu dari mana? Masa mereka harus seniat itu untuk ngebongkar semua RDI? Oh, ini porsinya cukup besar nih, 100% isi portofolionya ada di saham saya nih, kayak gitu. Mereka nggak punya kepentingan untuk cari tahu seperti itu. Jadi yang bisa mengukur apakah trade ini adalah trade yang beresiko, mengukur seberapa besar resiko dari trade ini ke dalam portofolio kita, yang bisa ngukur itu ya cuman kita. Kayak gitu, kita yang mesti ukur apakah trade ini beresiko atau enggak buat kita. Dan sebagai financial investor, kita bisa lihat banyak contohnya. BlackRock itu masuk di banyak perusahaan di bursa kita, tapi mereka bukan berarti ketika kita tahu mereka punya aset under management yang besar banget, jadi mereka masuk dalam posisi yang majority semua 5%. Enggak seperti itu pada faktanya. Enggak satu pun ada nama BlackRock atau Vanguard yang tercatat dalam kepemilikan 5% di bursa kita. Setidaknya yang ada di bursa kita enggak menemukan satupun. Semuanya kalau misalnya di metode bandarmologi semuanya masuk dalam hidden big player. Kenapa? Karena yang dicari itu mayoritasnya, itu yang dicari keuntungannya itu yang paling besarnya, porsi bobot paling besarnya ya dari capital gain-nya. Kayak gitu. Dari situ kita mau mencari, dari situ mereka mencari keuntungannya. Dan sebagai financial investor justru menurut saya yang perlu kita ikuti, metode yang kita ikuti, cara memporsikan sebuah trade agar cocok dengan resikonya, cocok dengan portofolio kita, ya kita ikutin cara mereka bermain. Kayak gitu, keep it low. Nggak perlu terlihat, nggak perlu terlalu menonjol di dalam satu perusahaan. Yang penting saya bisa untung maksimal dari situ. Kayak gitu, nggak peduli dengan berapa profitnya, atau misalnya nggak peduli divaluasinya dengan cara seperti apa. Selama resikonya masih masuk dalam posisi saya, ya saya akan ikut dalam trade tersebut. Dan itu yang saya mau coba sampaikan dalam satu contoh ini. Mungkin bisa dibilang ada satu tempat di mana financial investor itu bermain, kayak gitu loh. Cara financial investor ini bermain, mereka itu nggak membuat porsi yang cukup besar untuk masuk di dalam satu perusahaan. Mereka justru menekan porsinya supaya nggak terlalu kelihatan. Tapi klausul-klausul yang membatasi resiko mereka, itu yang mereka perjuangkan, kayak gitu loh. Jadi ada beberapa financial investor ini saya bahas satu contoh kasus mungkin yang akan kita lihat sahamnya dalam beberapa waktu ke depan, yaitu Blibli. Jadi di era startup seperti sekarang, atau misalnya di era IPO dari perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang digital yang cukup besar seperti sekarang, mereka sepertinya nih ya, yang saya tangkap, mereka tuh memilih dengan matriks seperti apa mereka mau divaluasi. Jadi misalnya kalau kita ngelihat nih, Pak Arga sempat bikin pembahasannya tentang Goto divaluasi dengan apa? Dengan GTV, dengan GMV segala macam. Kenapa? Karena kalau divaluasi pakai metode yang lama nggak akan masuk akal. Kayak gitu, nggak akan cocok. Jadi mereka sendiri memilih di prospektus. Ada beberapa yang menulis bahwa matriks yang kami gunakan untuk memvaluasi perusahaan ini adalah matriks ini, kayak gitu. Dan di Blibli mereka menggunakan satu matriks untuk memvaluasi perusahaannya, yaitu TPV, Total Processing Value. Di sini dibilang TPV-nya dari Blibli di semester 1 24,13. Di akhir kuartal 1 10 triliun, dan di akhir kuartal 2 atau di semester 1 itu 24 triliun. 24,13 triliun. Dan kalau kita proyeksikan selama 12 bulan, itu TPV-nya itu ada di angka 48,2 triliun. Kayak gitu, 48,2 triliun. Market cap mereka dengan jumlah saham yang ditawarkan dan berapa banyak jumlah sahamnya itu bisa didapat. Kalau misalnya harga penawaran di 460, TPV-nya di market cap-nya itu ada di 54,4 triliun. Kalau di harga 410 di angka 48,2
triliun. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat sini, ini mungkin akan ada banyak komentator saham yang bilang, oh ini sebenarnya valuasinya nggak semahal itu. Ini valuasi yang murah dan akan diangkat seperti ini. Kayak gitu. Jadi yang mau saya highlight bukan dari sini, tapi ini setidaknya jadi gambaran lah. Kayak gitu, maksudnya angka market cap Blibli ini kira-kira dari mana nih perhitungannya, kenapa ditawarkan di 410 atau di 460 harga penawarannya. Tapi yang menarik di sini, jadi ini adalah pemegang saham Blibli sebelum penawaran umum dan setelah penawaran umum, sebelum IPO dan setelah IPO. Jadi ini setelah IPO dan setelah MESOP, setelah saham-saham yang untuk manajemen dan employee-nya itu udah dibagikan juga. Jadi sampai ini Desember 2024, baru Desember 2024 ini akan ditawarkan, tapi yang akan IPO nanti cuman sampai ESA ini, cuman sampai ESA ini. Jadi dari sini ini udah ada dari sebelum IPO, ini udah ada semuanya, dan masyarakat dan ESA ini yang nanti akan dijual, akan di listing setelah IPO. Tapi satu hal yang menurut saya ini cukup menarik adalah dari sini, dan menurut saya disinilah tempat para financial investor itu bermain. Ketika kita ngelihat di kolom lain-lain ini ditulis terdiri dari 163 pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Jadi total saham yang ada di lain-lain ini adalah 1,4 miliar lah. Ini 1,4 miliar saham ada di sini. Kayak gitu, dan total pemegang sahamnya 163. Mungkin untuk beberapa orang yang belum tahu, Blibli ini juga menggunakan skema lock up. Sama seperti dua pendahulunya yang berada di satu sektor yang sama juga, di e-commerce atau di teknologi. Mereka menggunakan metode lock up juga. Lalu siapa aja yang di lock up? Yang di lock selama 8 bulan sahamnya. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Oke. Ini pembatasan sahamnya ada PT Global Investama Andalan itu sebesar ini, dan kalau sebesar 99 miliar saham. Ini kalau kita ngelihat jumlahnya sama, 99, 155, 152, 99, 155, 152, 000. Ini jumlahnya sama. Lalu yang menarik adalah di sini individu yang terdiri dari 89 pihak. Ini total saham yang di lock itu 1.459.686.240. Sedangkan di sini itu lain-lain itu terdiri dari 163 pihak. Kayak gitu. Jadi ini ada 163 di investor pre-IPO-nya, dan yang di lock hanya 89, dan jumlah saham yang di lock pun lebih kecil dibanding jumlah saham yang ada dari sebelum IPO. Ini 1465134, ini 1459686.240, kayak gitu. Jadi jumlahnya ini lebih sedikit. Lalu sisanya itu apa? Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini rinciannya. Investor-investor yang ada di pra-IPO itu ini semua nih, Global Investama Andalan, ini lock up full. Ini nggak disebutkan, mungkin artinya mereka nggak di lock up juga, tapi ya mereka ini adalah direksi dan founder lah, kayak gitu. Jadi ini direksinya, jadi punya kepentingan lah mereka di sini. Lalu ada 163 investor, dan dari 163 ini hanya 89 investor yang di lock. Itu ada 1,459686240. Jumlah saham yang di lock itu segini. Berarti ada 74 investor, 163 kurang 89, ada 74 investor yang sahamnya nggak di lock, dan ada 5 juta lembar saham yang sahamnya nggak di lock.
Ini IPO yang bagus, ini perusahaan yang bagus, ya percaya. Konglomerasinya bagus, ini yang menyokong perusahaan ini pun bagus, ya percaya. Cuman saya punya batasan juga, saya punya kepentingan juga ketika saya masuk ke sini. Ketika saya mau investasi ke sini, ya saya mencari capital gain. Saya bukan mencari nilai dividen yang cukup besar dari perusahaan ini, nggak mencari seperti itu karena kita lihat sendiri nilainya kecil. Nggak mencari, jelas di sini posisinya mereka nggak mencari dividen dari sini, tapi yang dicari ya kemungkinan besar, apalagi kayak gitu satu-satunya yang mungkin untuk mereka konversi menjadi keuntungan ya dari capital gainnya, dari beli di bawah masuk di sebelum pra IPO, mungkin belum mengalami kristalisasi nilai, belum digelembungkan nilainya, dan ketika mereka masuk ke angka IPO-nya, ketika mereka masuk ke bursa saham nantinya, ya mereka bisa jualan. Menurut saya wajar ketika mereka menempatkan dirinya, memposisikan dirinya supaya tidak masuk dalam investor yang harus mengikuti klausa lock up. Karena apa ya? Karena mereka financial investor. Jelas yang mereka perjuangkan adalah supaya likuiditas mereka bisa mereka cairkan. Modal yang mereka masukkan ke saham ini di fase sebelum IPO itu bisa mereka cairkan di masa after IPO ketika saham ini sudah masuk di market. Saya nggak bilang 5 juta saham ini akan jualan karena kita belum punya data yang cukup untuk menganalisa ini lebih lanjut. Kita nggak tahu nih berapa berapa porsinya yang akhirnya dilepas sama underwriter. Belum riset sampai ke situ. Cuman yang jelas ada 5 juta lembar saham atau ada 500.000 lot yang tidak di lock up di sini, yang possible untuk jualan di masa IPO nanti. Kayak gitu. Jadi sebagai financial investor, bukan berarti kita nggak percaya sama perusahaannya, bukan berarti kita nggak percaya sama konglomerasi yang menyokong dari satu perusahaan ini, tapi yang perlu kita tempatkan adalah kita perlu tahu, kita perlu ukur seberapa besar resiko dari satu trade ini, dari satu investasi ini ke portofolio kita. Kita perlu batasi resiko-resikonya. Kalau mereka tahu bahwa ada risiko nanti di lock up terus harga sahamnya jatuh, ya saya nggak mau resiko itu. That's why ambil langkah supaya mereka nggak masuk dalam klausa lock up. Kayak gitu. Dan ini yang mereka bisa lakukan. Lalu kita sebagai investor retail pada umumnya, apa yang bisa kita lakukan dengan portofolio kita? Apa yang bisa kita lakukan supaya membatasi resiko-resiko yang ada yang dari setiap trade yang kita ambil dalam portofolio kita? Saya ini mungkin satu ilustrasi yang saya baru memahami setelah saya menikah. Jadi saya Februari 2022 ini saya baru saja menikah, dan beberapa waktu setelahnya saya akhirnya jadi cukup sering untuk nemenin istri saya ke pasar. Ini salah satu ilustrasi yang menjelaskan lah apa yang saya lakukan di market ternyata juga itu yang dilakukan di market tradisional di pasar. Jadi saya cukup sering nemenin istri saya ke pasar. Jadi ketika dia datang ke pasar, dia itu bawa sejumlah uang, dan ketika dia datang ke warung, dia pada dasarnya dia nggak tahu nih harga tempe itu berapa, harga tomat itu berapa, harga tahu itu berapa. Dia nggak tahu itu semua, satuannya berapa, satu box itu lengkapnya berapa satuannya, dia nggak tahu, atau 1 kilonya itu berapa, dia nggak tahu. Tapi yang dia bawa adalah seperti ini. Pak, saya mau tempe 5.000, tomat 5.000, terus bawang putih atau misalnya apapun atau kentang tuh 10.000. Jadi terlepas berapapun harganya sekarang per kilo, budget saya cuma segini. Budget saya cuma 5.000 untuk tempe, 5.000 untuk tomat, dan 10.000 untuk bawang putih misalnya, atau untuk kentang dan yang lain-lain. Jadi itu juga yang menurut saya sangat bisa kita lakukan di market. Ini juga yang menurut saya salah satu metode yang paling masuk akal yang saya lakukan di market dalam hal membatasi resiko. Jadi ini yang perlu kita maintain, dan dalam hal mengontrol resiko
yang ada di dalam setiap trade yang kita punya, salah satu metode yang menurut saya paling mudah untuk saya lakukan adalah dengan membatasi. Saya budgeting resiko saya. Dengan seperti itu, dengan kita tahu resiko terbesar kita berapa, dengan kita tahu seberapa besar resiko kita, menurut saya itu membuat portofolio kita itu lebih terkontrol. Tools yang kami kembangkan di dalam workshop psychology trading dan money management itu lebih membahas ke situ. Banyak pembahasan bagaimana cara kita mengontrol resiko. Mungkin kalau kita suka dengan volatilitasnya, cara kita mengontrol resiko supaya kita bisa tetap menikmati volatilitas dengan cara apa? Kecilin volumenya. Kecilin berapa banyak kita beli saham tersebut. Kita lakukan dengan satu metode yang sama, dengan pendekatan yang sama, trade yang sama, itu bisa menghasilkan return yang berbeda buat kita. Kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh juga, punya dua investasi yang bisa dibilang kondisinya sama persis, dari 3 faktor, dari 3 checklist yang saya coba lakukan pendekatannya ke dua trade ini. Dua saham ini memenuhi 3 kriteria tersebut, tapi hasilnya bisa berbeda. Saya lagi mencoba satu metode baru lagi mencoba satu pendekatan baru yang saya tambahkan di dalam kriteria saya dalam memilih saham. Jadi pendekatan ini apa? Saya melihat dari porsi big playernya, saya ngelihat dari pergerakan big playernya, transaksi big player. Di tanggal 9 Juni sampai 28 Juli ini saya mencoba mencari saham apa aja yang banyak diborong sama big playernya. Dan saya ketemu satu trade yang cukup menarik, yaitu PNLF. Jadi PNLF ini 34 kali transaksi buy dari big playernya, 0 transaksi sell dari big playernya, dan total lot yang mereka beli itu adalah sebesar 16 juta lot, 16,7 juta lot. Total lot sell nggak ada. Jadi ketika saya melihat trade ini, saya penasaran nih. Saya lihat, yang borong Paninvest. Ini makanya seringkali ketika di broadcast itu di jokes yang dipakai, atau misalnya ya kalimat yang dipakai itulah self reward, karena yang masuk ke saham ini, yang memberikan valuasi yang memberikan ya ibaratnya yang masuk ke saham ini adalah rekan-rekan dalam satu konglomerasi yang sama juga gitu. Jadi Paninvest masuk ke PNLF, mereka beli pakai broker EL, mereka masuk terus dari awal Juli sampai akhir Juli itu mereka dari Juni sampai akhir Juli mereka masuk terus. Dan kira-kira trade-nya seperti ini. Mereka masuk dari periode ini sampai sini, mereka masuk terus. Dan ketika saya cek secara bandarmologi, itu terjadi akumulasi juga yang dilakukan oleh big playernya. Jadi di sini EL itu yang nge-refer terhadap pergerakan dari big playernya itu, mereka borong sebesar ini, mungkin sedikit-sedikit karena mereka melakukan transaksi buy sell juga, dan nilainya sebanyak 646 miliar. Average-nya mereka beli di 399. Jadi pertama, secara bandarmologi saya nggak melihat ada yang menyalahi aturan di sini. Saya menemukan bahwa ini akumulasi yang bagus kayak gitu loh. Saya ngelihat, saya lupa antara big akumulasi atau masif akumulasi. Pokoknya secara bandarmologi cek memenuhi kriteria. Terus saya ngelihat pendekatan lain dari big playernya, jelas ini memenuhi kriteria. Big playernya masuk banyak, cek. Itu checklist keduanya, big playernya masuk. Secara bandarmologi akumulasi, dan checklist kedua big playernya masuk. Checklist ketiga saya ngelihat harganya diskon nggak dibanding yang big playernya beli. Ini big playernya lagi di posisi apa? Di posisi seperti apa nih? Mereka beli average-nya 399. Harga sekarang 388. Kayak gitu. Saya ngelihat posisi ini, nilai yang bagus kayak gitu. Ini cukup menarik. Saya nggak masuk tepat di sini sih.
mundur beberapa hari, intinya masih di bawah buy average-nya dari big player yang masuk kayak gitu. Jadi saya coba bidik angka di bawah average big playernya ini, dan hasilnya seperti ini. Saya dapat floating profit kayak gitu. Jadi 3 metode. Pertama secara bandarmologi cek, secara big player saya melihat ada pergerakan dari big player dan big player yang melakukan akumulasi juga cek, dan big playernya dalam posisi yang masih nyangkut. Kalau kita ngelihat dari posisi yang mereka masuk sekarang, cek 3 cek ini yang jadi pedoman saya untuk ngambil posisi di sini, dan saya dapat profitnya. Itu dari contoh kasus yang pertama. Exact 3 points, 3 checklist yang saya pakai di PNLF, saya pakai juga untuk melakukan analisa ke saham bola. Ini saham yang kedua. Dari tanggal 2 Juni sampai 20 Juli itu ada akumulasi di saham bola waktu itu. Jadi saya coba cari posisi karena saya ngelihat wah ini cukup menarik nih. Jadi ini kenapa saham yang lain saya nggak lihat ya, karena nggak ada pola akumulasi. Jadi akhirnya saya coba lihat nih, yang masuk siapa? Wah, Peter Tanuri. Saya suka nih. Ini terkenal konglomerat yang ya namanya bagus lah. Dia masuk pakai broker RF. Oke. Secara big player, saya melihat ada pola akumulasi dari big playernya. Oke, saya checklist. Secara big player dia cek masuk memenuhi kriteria. Dan kalau misalnya saya ambil broker summary-nya dari periode yang sama, saya juga menemukan bahwa secara bandarmologi ini juga akumulasi. Cek. Checklist keduanya, trade ini pun memenuhi. Dia masuk kriteria akumulasi. Dan yang ketiga, saya ngelihat dari apakah big player-nya nyangkut atau enggak. Saya lihat 335, ini 300. Jadi average Bapak Peter Tanuri beli itu di 335, harganya di 300. Wah, menarik dong. Ini harusnya trade yang bagus nih. Akhirnya saya coba ambil posisi, saya bidik-bidik harganya. Seingat saya masih di bawah 300 lah average-nya. Dan ini yang saya dapat. Floating loss. Di exact 3 method yang saya ambil, 3 pendekatan yang saya ambil untuk melihat satu peluang di dalam satu saham. 3 pendekatan ini saya lakukan sama di PNLF, sama di bola sama, tapi hasilnya berbeda. Dan ya memang itu yang seringkali kita harus hadapi di market. Walaupun kita ketemu kondisi-kondisi di mana ada metode yang kita percaya ini benar nih, ini metode yang bagus nih, metode yang bagus. Tapi pada akhirnya kita nih sebagai financial investor, kita yang perlu batasi resiko kita. Kita perlu batasi resiko kita karena mungkin terjadi seperti ini. Kita nggak tahu baggage-nya mereka seperti apa, kita nggak tahu comorbidnya seperti apa. Comorbid dalam arti di sini mereka udah punya di harga berapa sebelumnya. Average pembelian mereka ini kan ya average pembelian mereka di rentang waktu ini aja kan, kita nggak tahu sebelumnya berapa. Jadi ada banyak kondisi-kondisi yang nggak bisa kita samakan dengan orang-orang yang kita ikuti, atau misalnya dengan metode-metode yang kita pakai kayak gitu. Jadi bukan uang Bapak Peter Tanuri yang kita pakai untuk beli di sini, uang kita yang kita pakai untuk beli. Jadi resiko yang kita tanggung pun itu resiko kita. Jadi sebagai financial investor yang memang mencari keuntungan dari capital gain, itu yang perlu kita batasi. Kita perlu cari hal-hal, kita perlu batasi resiko-resiko yang memang lebih to the point dengan apa yang ada di portofolio kita. Kalau misalnya dari net profit perusahaan kita bisa membatasi resiko kita dan langsung ngefek ke portofolio kita, ya itu yang kita batasi. Cuman pada dasarnya mayoritas dari kita nggak ada di dalam kondisi yang memiliki privilege seperti itu. Kita membatasi resiko kita ya dengan belinya berapa banyak dan keluar di mana. Seperti itu aja video untuk hari ini. Semoga ada 1-2 hal yang bisa Bapak Ibu pakai untuk aktivitas trade. Semoga bermanfaat juga.
Dan kalau misalnya suka dengan video ini, klik like. Kalau misalnya Bapak Ibu juga belum subscribe, mungkin ya bisa di-subscribe di YouTube channel dari Creative Trading System. Itu aja yang mau saya sampaikan. See you next time.